Halo guys, kembali lagi bersama dengan gue Ricky di Ulasan ID. Nah, kali ini gue mau memberikan tips ke kalian gimana sih caranya milih fan casing yang baik dan benar. Ya mungkin sebagian dari kalian mikir kalau fan casing ini tuh cuman ya sekedar kipas-kipasan aja lah ya, nggak terlalu penting-penting banget. Tapi sebenarnya ini tuh berpengaruh sedikit ya ke penggunaan harian kita. Nah, makanya sekarang akan gue jelasin satu persatu kenapa kita harus memilih fan casing ini secara teliti. Yang pertama adalah dengan membaca spesifikasi dari fan yang mau kita beli. Jadi spesifikasi ini bisa kita jadikan patokan kita dalam hal memilih fan casing. Nah, dari spesifikasi ini gue akan jelasin lagi satu persatu. Yang pertama adalah tipe bearingnya. Ada dari sleeve bearing, ada juga yang hydro bearing, ada yang rivel bearing, dan bearing jenis-jenis lainnya. Tapi sleeve bearing itu menurut gue terlalu berisik ya. Gue saranin sih lebih baik ngambil yang hydro bearing aja. Minimal-minimal banget tuh. Cuman kalau misalnya kalian punya budget yang terbatas ya, kalau misalnya nggak mau ngambil sleeve bearing ya nggak apa-apa sih. Nah, ngomong-ngomong soal tingkat kebisingan di sini, tingkat kebisingan yang baik untuk satu buah fan casing itu bagusnya itu ada di angka 19 sampai 21 desibel. Nah, kalau misalnya udah di atas-atas itu udah lumayan agak berisik ya. Untuk gua pribadi sih kipas yang agak berisik itu agak mengganggu permainan game gua sih, apalagi kalau misalnya gua nggak pakai headset. Kalau misalnya pakai headset ya emang nggak kedengeran. Cuman kalau misalnya gua pakai speaker gitu kan, itu lumayan mengganggu sih kayak putar-putaran kipasnya, apalagi kalau malam-malam sepi gitu kan. Cuman kalau misalnya kalian nggak peduli sama tingkat kebisingan kayak gitu, ya terserah kalian sih. Mungkin kalian PC-nya memang taruh di bawah meja atau misalnya jauh dari telinga gitu, jadi ya bebas. Nah, yang kedua adalah tingkat airflow-nya. Kalau misalnya tingkat airflow dari fan casing itu tinggi, berarti sirkulasi udara yang ada di dalam PC kita pun menjadi lebih baik. Untuk airflow yang baik itu berada di angka kisaran 40-60 CFM. Nah, untuk fan speed sih menurut gue biasa aja. Bisa kalian pertimbangkan, bisa juga enggak kalian pertimbangkan. Ya, kalau misalnya kalian lihat spesifikasinya, di fan casing ini biasanya ada tertulis fan speednya berapa ribu RPM. Untuk yang gua saranin sih sekitar 900 sampai 1700 masih oke lah. Kalau misalnya udah di atas 1700 menurut gue itu udah lumayan berisik ya. Tapi kembali lagi, kalian lihat lagi tingkat kebisingan yang bisa dihasilkan dari fan ini. Kalau misalnya fan speednya tinggi tapi tingkat kebisingannya rendah, ya berarti bagus fan itu. Nah, kita lanjut ke bagian konektornya. Di sini gue menyarankan kalian buat ngambil yang konektornya 3 pin atau 4 pin aja. Kenapa? Karena konektor yang 3 pin atau 4 pin ini bisa dikontrol melalui motherboard. Sementara yang molek seperti ini jangan ya. Yang molek seperti ini itu kita nggak bisa kontrol fan speednya. Ya udah langsung full max, ya maksimal lah tenaganya. Jadi pasti berisik banget kalau misalnya kita pakai yang konektor molek saja. Nah, untuk konektor yang 3 pin dan 4 pin, mereka berdua ini memang bisa dikontrol melalui motherboard. Tapi punya sistem yang agak berbeda. Yang 3 pin itu dikontrol melalui voltase, sementara yang 4 pin dikontrol melalui PWM atau Pulse Width Modulation. Ini tuh semacam chip yang dapat mengatur kecepatan fan sesuai dengan yang kita inginkan. Melalui motherboard juga ya. Biasanya yang punya teknologi PWM ini harganya sedikit lebih mahal. Bukan sedikit sih, 2 kali lipat lebih mahal ketimbang yang 3 pin. Kemudian daya yang digunakan. Sebenarnya daya yang digunakan ini ya boleh dipertimbangkan, boleh juga enggak ya, sama kayak yang fan speed tadi. Biasanya daya yang dibutuhkan satu buah fan itu berkisar antara 2-3 watt. Itu belum termasuk LED ya. LED-nya juga sama sih, 2-3 watt juga. Jadi kalau misalnya fan casing kalian itu punya LED-nya, maka kurang lebih daya yang digunakan itu sekitar 2-4 watt. Nah, biasa fan-fan yang bagus itu memakan daya yang lebih sedikit daripada yang gue jelasin tadi ya. Untuk size-nya sendiri ada beberapa macam, mulai dari 80 mm, 90 mm, 120 mm, 140 mm, bahkan ada yang sampai 200 mm.
Untuk pemilihan size ini sebenarnya adalah tahap yang paling gampang dalam hal memilih fan casing. Kita tinggal lihat aja casing PC kita itu sebenarnya support sampai fan ukuran berapa. Ya rata-rata sih yang beredar sekarang ini 120 sama 140 mm aja. Selain yang gue sebutin itu agak jarang-jarang. Untuk bentuk blade dan jumlah blade itu kembali lagi ke selera kalian masing-masing. Mau yang warna apa, mau yang RGB atau tidak, itu terserah kalian. Yang paling penting sih budget kalian. Kalian bisanya ngambil fan casing yang di harga berapa. Ada yang harganya mahal, ada harga yang murah. Kalau misalnya kalian punya budget yang terbatas, ya kalian cari yang murah aja. Tapi jangan lupa juga lihat spesifikasi seperti yang udah gue jelasin sebelumnya. Kalau misalnya kalian punya budget yang nggak terbatas atau misalnya banyak, ya kalian tetap cari yang agak mahal atau misalnya yang sesuai dengan keinginan kalian, bentuk blade dengan sesuai keinginan kalian. Cuman jangan lupa, kita harus lihat spesifikasinya. Mungkin itu aja kurang lebih tips yang bisa gue bagikan ke kalian tentang fan casing ini. Kalau misalnya gue ada salah kata, bisa kalian koreksi. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe agar kalian gak ketinggalan update video terbaru dari Ulasan ID. Gua Ricky pamit undur diri. Bye!